Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan nama saya Sulis Prianto, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya di sini. Izinkan saya di sini untuk membantu Bapak Ibu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sulis Prianto. Saya di sini sebagai CTP calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu Bapak Ibu supaya bisa memakai semangat kita bersama, sehingga dalam kegiatan berbudaya positif ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Air teriak tanda tak daram, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Rembang, Ibu Endang Sri Lestari, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati rekan CDP, Ibu Rini Ramawati, Magister Pendidikan, dan rekan-rekan sebagai peserta diseminasi disiplin positif yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya, marilah kita buka bersama-sama kegiatan diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rembang kepada Ibu Endang Sri Lestari. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah, mengabdi dan hormati Pak Sulis selaku nama sendiri nanti ya berbagi terkait sebagai CDP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Bapak Ibu yang hadir dalam malam ini dan anak yang bisa membantu untuk pengambilan berhasil. Pertama-tama mari kita berikan bersyukur kita kepada Allah SWT karena kasih pahala dan nikmatnya sehingga pada hari ini bisa terlaksana kegiatan berbagi praktek baik aksi nyata diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih hormati. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sulis yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kemudian juga ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang lalu. Harapan saya selaku yang dituakan di sekolah ini dalam kegiatan CDP nanti setelah panjenengan lulus jadi CDP, mohon untuk betul-betul bisa mengimplementasikan ilmunya di sekolah ini, bisa memberikan dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang saat ini belum punya kesempatan untuk mengikuti CDP karena juga ada syarat tertentu mungkin sebetulnya ini tetapi secara administrasi belum terpenuhi sehingga tidak bisa, kemudian mungkin juga sebetulnya ingin secara untuk masa kerja bisa tetapi usia juga sudah tidak memenuhi. Oleh karena itu saya berharap kalau Pak Sulis nanti untuk betul-betul bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, bisa menularkan ilmunya pada yang lain, dan yang Bapak Ibu mungkin belum punya kesempatan untuk menjadi CDP untuk ikut kegiatan guru penggerak bisa kolaborasi dengan Pak Sulis. Harapannya nanti apabila masih ada kesempatan lagi untuk mendaftar sebagai CDP, saya berharap Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri.
Ya, jadi semakin banyak nanti di sekolah saya yang sebagai guru pembelajarnya, saya yakin nanti di sekolah akan lebih maju lagi karena ilmu yang diterima begitu banyak. Makanya saya berharap tidak hanya pendidikan itu belajar saja untuk dirinya sendiri, tetapi mau berbagi dan mau berkolaborasi dengan yang lain. Saya yakin Bapak Ibu yang belum punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru pembelajar siap untuk menimba ilmu dari yang sudah mendapatkan ilmu. Mungkin itu saja. Selagi saya ucapkan selamat dan tolong Bapak Ibu nanti untuk bisa kegiatan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa diambil ilmunya untuk bisa kita implementasikan saat kita berada di kelas. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila teman saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Enda Sari atas motivasinya. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa berdampak baik buat sekolah kita. Lanjut next operator. Oke. Langsung. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai agenda, Bapak Ibu, mari kita pemanasan terlebih dahulu. Kita berekspresi terlebih dahulu. Bapak Ibu tadi sudah bersenang-senang, capek dan lain sebagainya, ya. Oke, kalau gitu kita panasan terlebih dahulu. Panasan mesinnya dulu yuk. Oke, Bapak Ibu silakan mohon untuk bisa berdiri, berdiri dan berhadapan dengan teman sebangkunya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti untuk silakan untuk Bapak Ibu nanti untuk bisa tersenyum selama 30 detik. Oke, lama? Oke, nah, senyumnya 30 detik Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bu Yuni dan Bu Sakin yang sudah datang ke sini. Terima kasih. SBG kita yuk senyum selama 30 detik. Oke, silakan tatap wajah teman Bapak Ibu dan silakan diperhatikan ini yang sudah Bapak Ibu sudah 30 detik. Gimana? Perasaannya gimana? Senang Bapak Ibu? Oke. Memang oke. Terima kasih Bapak Ibu, silakan bisa berdiri kembali. Lanjut. Ini sesi terima kasih Bapak Ibu. Dalam kegiatan kita dalam diseminasi positif kali ini ada beberapa tujuan yang nanti akan menjadi implementasi atau imbas dari pelaksanaan diseminasi pada siang hari ini. Yang pertama, peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah serta memperbarui rencana ke depannya berdasarkan umpan balik dari rekan sejawat. Yang kedua, peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktekkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Itu Bapak Ibu, ini merupakan tujuan dari kegiatan diseminasi kita di siang hari ini. Lanjut dulu. Oke, nah ini agenda kita Bapak Ibu. Yang pertama tadi pembukaan sudah. Presentasi dan umpan balik rencana penyampaian kepada pemangku kepentingan sekolah terkait disiplin positif di kelas dan strategi penerapan pada konteks sekolah. Ini kegiatan kita. Terus nanti ada review singkat tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi dan praktek keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kalau kita ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi selama 1 jam ke depan ini kita buat kesepakatan bersama. Ini ada beberapa kalimat pemantik yang sudah saya buat Bapak Ibu. Saling menghormati. Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan kelas hari ini? Saling menghormati? Oke, baik. Oke, setuju ya Bapak Ibu? Berkolaborasi untuk kemajuan SMA Negeri 1 Rembang. Setuju Bapak Ibu? Setuju, baik. Terus berbicara ketika sudah dipersilahkan. Setuju? Oke, setuju. Dan yang keempat, izin jika meninggalkan ruangan. Kira-kira setuju? Oke, setuju. Terus selanjutnya mengikuti diskusi dengan perasaan gembira. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Harus gembira ya Bapak Ibu. Happy, senang. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik.
Ini ada beberapa, kalau mungkin Bapak Ibu mempunyai usulan terkait mengenai keyakinan kelas 1 jam ke depan ini, kira-kira ada Bu Sakti mungkin ada keyakinan kelas mungkin yang belum tertulis di dalam slide ini, atau mungkin ada gagasan yang lainnya? Tidak ada. Oke, ini sudah cukup ya Bapak Ibu? Baik, kalau sudah cukup kita lanjut Bapak Ibu. Next, oke. Budaya positif Bapak Ibu. Nah, kira-kira pandangan Bapak Ibu terkait mengenai budaya positif itu seperti apa? Pak Muto mungkin ada pandangan nggak Pak terkait mengenai apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu, kalau menurut saya budaya positif itu budaya yang setiap waktu itu dia melakukan sesuatu kegiatan yang produktif. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Luar biasa sekali Bapak Muto ini, bahwa budaya positif itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, melakukan suatu tindakan secara produktif. Baik, berikutnya Bu Elis coba, apa menurut Bu Elis terkait mengenai budaya positif? Oke, terima kasih Pak Sulis. Menurut saya budaya positif itu sebuah kebiasaan yang nantinya harus kita lakukan dan harus kita taati bersama. Dalam kita sendiri melakukan suatu sikap maupun perilaku yang menggambarkan karakter yang baik. Menurut saya, terima kasih. Terima kasih Bu Elis atas pandangannya terkait mengenai budaya positif. Mungkin Bu Agnes ada gambaran terkait apa sih budaya positif tersebut? Memberikan contoh dan teladan untuk orang-orang di sekitar kita, itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk yang luar biasa sekali Bapak Ibu ini. Berarti pada dasarnya kita sendiri di sini adalah sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Akan tetapi kadang kita belum tahu apa sih budaya positif tersebut. Ya, sebagai seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan Bapak Ibu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep. Nah, konsep dalam kegiatan guru penggerak untuk materi budaya positif di sini sebenarnya ada 6 kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini kalau untuk kegiatan lokal mungkin 8 jam Bapak Ibu kalau disampaikan sampai teruntaskan. Akan tetapi kalau di sini kita hanya 1 jam saja Bapak Ibu. Jadi nanti mohon maaf sekiranya nanti kurang maksimal dalam mendiskusikan terkait mengenai budaya positif ini. Tapi Bapak apa istilahnya, saya berharap bahwa proyek ini, kegiatan ini bisa berdampak yang positif tentunya untuk sekolah kita. Oke, lanjut dulu. Disiplin positif. Jadi budaya positif tadi ada yang namanya sebuah disiplin positif. Kalau disiplin positif itu seperti apa begini? Disiplin positif itu menurut saya masuk kepada aturan, pastinya rapi, mengerjakan tugas sesuai deadline-nya. Terima kasih Bu Deli atas masukannya. Lanjut Bu. Oke. Terkait mengenai disiplin positif Bapak Ibu, bahwa disiplin positif merupakan suatu cara atau penerapan yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tentunya di dalam nilai kebajikan ini berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala bentuk tindakan. Lanjut Ibu. Nah, disiplin diri dapat membuat murid untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan
ujian ataupun hukuman. Ini Bapak Ibu, ketika kita melihat perilaku seseorang itu, perilaku atau perubahan perilaku seseorang itu akan lebih terwujud kalau hal itu berasal dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari orang lain. Iya Bapak Ibu. Jadi ketika suatu perbuatan yang dilakukan anak didik kita, misal melakukan pelanggaran di sekolah, tapi pada dasarnya yang bersangkutan itu melakukan suatu perbuatan yang baik cuma karena ada peraturan yang harus dia dilakukan supaya tidak kena sanksi atau hukuman, ya Bapak Ibu. Tapi pada dasarnya kalau kita sudah mempunyai keyakinan di dalam diri kita terkait mengenai budaya positif, terkait mengenai perilaku yang mewujudkan budaya positif tersebut, berarti tidak akan adanya namanya hukuman bagi anak kita. Jadi konsep kita atau mindset kita ke depannya adalah mengubah mindset peserta didik kita yang hanya berorientasi eksternal hanya karena akibat paksaan atau akibat ujian ataupun hukuman dari pihak sekolah, tapi lebih karena motivasi internal dari dalam dirinya sendiri, sehingga peserta didik ini mampu, ya Bapak Ibu, mampu membenahi dirinya supaya menjadi peserta yang positif, menjadi diri yang lebih positif lagi. Lanjut Ibu. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu, bahwa menurut Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara, bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap murid adalah terdiri dari 6 elemen dari profil pelajar Pancasila yang meliputi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, keenam elemen ini merupakan dasar Bapak Ibu, ya, dasar dari perilaku manusia. Kita kalau melihat peserta didik kita sudah bisa menerapkan salah satu dari 6 elemen dasar ini, insya Allah nanti kedepannya akan menjadi siswa yang benar-benar mampu mengembangkan diri di kehidupannya. Dia akan bisa mandiri untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Oke. Nah, di sini kita mempraktikkan Bapak Ibu. Oke. Nah, penulisan rencana penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang wali kelas, ada yang pembina kesiswaan, ada yang bagian kurikulum dan lain-lain. Pada dasarnya, jenengan itu mempunyai visi atau tujuan di dalam diri panjenengan sendiri. Ketika melihat atau ingin mewujudkan salah satu bentuk budaya positif tersebut, jadi semacam itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan berpraktek terkait mengenai penulisan rencana penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Ke depannya. Kira-kira rencana Bapak Ibu dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah itu seperti apa? Jadi kita praktek akan saya berikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu sudah ada rencana penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu silahkan menuliskan rencana penerapan disiplin positif di sekolah Bapak Ibu, ya, keinginan-keinginan atau harapan Bapak Ibu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Setelah nanti Bapak Ibu menuliskan, ya, silahkan bisa Bapak Ibu tempel di meja Bapak Ibu masing-masing, Setelah itu nanti teman sejawat atau rekan-rekan bisa berkeliling, ya, dari berkeliling untuk bisa memberikan umpan balik atau komentar dari rencana disiplin positif yang Bapak Ibu buat. Poin-poinnya saja Bapak Ibu. Pada dasarnya setiap apa yang kita lakukan itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Intinya kalau kita mempunyai visi tujuan di dalam pendidikan kita, maka kita akan bisa membuat sebuah rencana positif Bapak Ibu.
Di situ tujuannya apa? Untuk peserta didik kita, untuk mewujudkan peserta didik yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan rencana. Di sini nanti bisa menyebutkan nama Bapak Ibu, asal sekolahnya. Nah, di sini ada option beberapa tindakan. Ini maksimal boleh bebas Bapak Ibu. Oke, maksimal bebas Bapak Ibu. Nah, pemangku kepentingan sekolah. Ini di sini ada tabel pemangku kepentingan sekolah. Silahkan isi Bapak Ibu. Kira-kira yang terlibat di dalam perencanaan penerapan disiplin positif itu siapa saja Bapak Ibu. Terus rencana dan cara penyampaiannya. Kira-kira Bapak Ibu kalau sudah membuat rencana mau penyampaiannya seperti apa? Oke. Setelah itu poin penerapan disiplin di kelas atau di sekolah. Poin-poinnya apa Bapak Ibu? Dari rencana yang telah Bapak Ibu lakukan tersebut. Terus yang di tabel keempat diisi dengan poin tambahan terkait rencana. Contohnya langkah pertama, upaya atau tindakan-tindakan yang Bapak Ibu lakukan dalam mewujudkan perencanaan penerapan disiplin positif tersebut. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan hal tersebut. Oke. Nanti kalau sudah Bapak Ibu silahkan bisa menempelnya di depan atau istilahnya di meja depan Bapak Ibu. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu silahkan berkeliling. Nanti saya bagikan post-it ya, post-it untuk bisa memberikan umpan balik atau refleksi dari hasil rencana yang teman-teman Bapak Ibu buat dalam perencanaan disiplin positif tersebut. Memberikan umpan balik dengan nanti memberikan umpan balik dari rencana yang sudah dibuat.
nanti setelah Bapak Ibu menuliskan rencana penerapan disiplin positif, silakan ditempel di meja di depan Bapak Ibu masing-masing. Silahkan setelah itu nanti Bapak Ibu berkeliling untuk memberikan umpan balik atas rencana penerapan disiplin positif yang teman-teman buat dengan kertas post-it yang sudah saya berikan. Untuk umpan balik mengomentari testimoni, dengan nanti berkeliling melihat rencana disiplin positif teman-teman dan memberikan komentar. Memberikan komentar dari rencana teman-teman dalam mewujudkan penerapan disiplin positif. Sudah Bapak Ibu? Belum? Oke, nggak apa-apa. Sudah? Oke, sudah. Baik, silakan Bapak Ibu untuk bisa menempelnya, menempel rencana Bapak Ibu di depan. Sudah saya sediakan solasi ya untuk bisa ditempel. Jadi rencananya ditempel dengan solasi Bapak Ibu. Ditempel di meja. Ditempel di mejanya masing-masing. Semacam itu. Uji, betul sekali. Ya, kalau sudah nggak apa-apa. Jangan lupa beri nama ya Bapak Ibu. Gimana Bu Serkin sudah? Oke, sudah. Silakan Bu Serkin bisa ditempel. Ditempel di depan mejanya. Oke, terkait mengenai rencana penerapan disiplin positif tersebut. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu silakan moving, moving ke teman-teman Bapak Ibu untuk bisa memberikan komentar atas rencana yang sudah dibuat rekan saya. Oke. Sudah, silakan Bapak Ibu bisa melihat rencana tersebut kira-kira sudah sesuai atau tidak. Nah, silakan berikan komentar Bapak Ibu terkait mengenai rencana yang sudah teman-teman buat dari kegiatan disiplin positif tersebut. Dan memberikan komentar dengan rencana penerapan disiplin positif. Kamu berdiri. Terima kasih. Ya, mutar berkeliling sambil jalan-jalan. Ya, silakan Bapak Ibu bisa moving melihat pekerjaan temannya dan bisa diberikan komentar terkait mengenai hal tersebut. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa berkeliling dan memberikan komentar atas rencana penerapan disiplin positif yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, gimana? Apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah menjadi prioritas kita sebagai seorang guru? Nah, pada dasarnya tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Setiap orang atau setiap peserta didik atau istilahnya diri kita sebagai seorang guru harus mampu memiliki visi-visi di dalam mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada siswa Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang salah Bapak Ibu. Oke, sudah moving? Oke, sudah. Silahkan saling memberikan komentar atas upaya rencana penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Oke. Bu Nipa sudah berkeliling? Sudah, oke.
Kalau begitu Bu Hanifah mengungkapkan ya kira-kira rencananya apa, terus ulang balik dari temannya isinya apa? Iya, monggo Bu Hanifah. Ini punyanya Bu Septi, hampir sama seperti pemikiran saya tadi ya. Jadi penerapan disiplin salah satunya mungkin membuat keyakinan kelas seperti itu. Jadi saya hari ini memang karena sesuai dengan apa yang saya kira tadi, jadi sudah bagus dan mungkin memang aku untuk yang lain kalau yang cuma. Selanjutnya siapa ini yang mau memegang mic ini? Bu Yuni? Oke, Bu Septi, silakan Bu Septi. Baik, Bu Septi silakan bisa memberikan Gambarannya terkait mengenai rencana penerapan disiplin positif. Ini berarti saya membaca dari rencananya Bu Alia bahwa merencanakan melakukan koordinasi guru BK dan melakukan kegiatan layanan BK. Menurut saya rencananya sudah bagus, tapi untuk masukannya lebih baiknya dibuat laporannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Septi, luar biasa sekali. Berikutnya dari Pak Muto. Oke Pak Muto, silakan bisa membacakan rencananya. Nah, kira-kira dari tanggapan dari teman bisa juga diungkapkan Bapak. Dari rencana yang saya buat di sini, pemangku kepentingan sekolah yaitu guru kelas. Untuk rencananya dilakukan diskusi dan tanya jawab, kemudian membuat kesepakatan mengenai tata tertib dan jadwal berdiri. Jadwal berdiri ini seperti jadwal piket, kemudian jadwal penggunaan ruang perpustakaan. Untuk mengenainya, ini sudah terkonsep dengan baik dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Gitu. Terima kasih. Oke, ya Bapak Ibu, kita sudah membuat suatu rencana yang positif tentunya untuk kemajuan di SMA Negeri 1 Rembang. Saya berharap bahwa rencana ini tidak hanya rencana saja Bapak Ibu. Nanti kedepannya bisa Bapak Ibu tuangkan atau Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu. Mungkin ada yang sebagai wali kelas bisa menuangkan ke anak didiknya terkait mengenai pembentukan keyakinan kelas. Mungkin ada yang kepala laboratorium bisa membuat keyakinan tersebut untuk kegiatan-kegiatan MIPA, IPS dan lain sebagainya. Begitu pula dengan guru BK bisa membuat rencana-rencana ke depannya. Jadi dalam kegiatan ini tujuannya adalah salah satu bahwa pada dasarnya setiap guru itu mempunyai visi atau misi di dalam dirinya sendiri dalam mewujudkan suatu program atau upaya dalam mewujudkan tujuan ke depannya. Ini Bapak Ibu, lanjut Ibu Dini. Oke. Nah, motivasi perilaku manusia. Oke, kita akan belajar terkait mengenai motivasi perilaku manusia. Lanjut. Ya. Pada dasarnya, tadi sudah saya sampaikan bahwa motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu itu ada motivasi internal atau intrinsik dan motivasi eksternal atau intrinsik. Nah, dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi apa Bapak Ibu? Intrinsik atau ekstrinsik? Bapak Ibu, kira-kira apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ekstrinsik ya, oke. Berarti motivasi dari luarnya supaya dia tidak mendapatkan hukuman, semacam itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ekstrinsik ya Bapak Ibu ya, karena dia melakukan suatu perbuatan baik karena hanya untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Oke, kalau yang ini Bapak Ibu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, berarti intrinsik. Jadi
motivasi perilaku manusia itu dapat terwujud lebih baik dan lebih maksimal dalam melakukan segala sesuatu kalau ada dasarnya pada diri sendirinya, dari dalam dirinya sendiri. Itu yang harus kita wujudkan untuk peserta didik kita. Lanjut, Bu. Tahap selanjutnya adalah kita membuat sebuah keyakinan kelas. Kira-kira pandangan Bapak Ibu terkait mengenai keyakinan kelas itu apa? Bu Alia mungkin. Keyakinan kelas, kalau juga pada saat di kelas itu menerapkan sebuah kesepakatan yang dimusyawarahkan bersama untuk disepakati bersama juga dengan siswa apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Ya, Bapak Ibu, sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, Bapak Ibu. Nah, apa sih yang membedakan antara keyakinan sama peraturan? Ada yang tahu apa sih bedanya antara keyakinan sama peraturan? Oke. Kalau peraturan adalah segala sesuatu, ya, suatu upaya atau peraturan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Misal, sekolah membuat sebuah aturan untuk bisa diterapkan kepada peserta didik. Nah, itu berarti tidak ada kesepakatan bersama ya Bapak Ibu, karena itu yang membuat adalah orang lain. Nah, coba kita didik anak didik kita untuk bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, di mana dalam hal ini kita bisa membuat secara bersama-sama dengan anak didik kita terkait mengenai keyakinan-keyakinan yang harus mereka lakukan, yang harus mereka taati untuk dirinya sendiri. Nah, kira-kira akan lebih efektif mana Bapak Ibu kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh diri kita sendiri dengan kelas kita? Nah, iya, lebih pada diri kita sendiri dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Karena itu adalah dari kita untuk kita sendiri. Beda halnya, misal contoh, kalau saya menyuruh Pak Muto untuk apa ya istilahnya melakukan suatu tindakan, Pak Muto jangan merokok di lingkungan guru, ya kan? Berarti Pak Muto mungkin akan merasa tersinggung karena peraturan tersebut tidak dibuat bersama oleh Pak Muto dan saya. Ini semacam itu. Akan tapi kalau peraturan itu sudah kita buat bersama, kesepakatan bersama dengan anak didik kita, otomatis anak didik kita secara tidak langsung akan menaati peraturan tersebut, Bapak Ibu. Oke, setuju ya Bapak Ibu? Oke, pada dasarnya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini akan lebih efektif Bapak Ibu ketika kita membuat suatu aturan atau segala suatu tindakan yang berdampak positif bagi peserta didik kita. Lanjut. Oke. Review singkat tentang keyakinan kelas. Lanjut ini. Oke, kita review singkat ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kira-kira salah. Oke, kita lihat jawabannya. Betul? Oke, betul. Bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama itu salah. Berbeda Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal. Betul atau tidak? Betul. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, betul Bapak Ibu. Hebat sekali Bapak Ibu. Luar biasa, di satu lembar. Lanjut. Oke. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Ini contohnya. Menggunakan helm saat mengendari motor. Kira-kira nilai kebajikannya apa ini Bapak Ibu? Keselamatan. Oke, sebentar bunyi janji itu ya. Oke, keselamatan betul ya. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Membuang sampah pada tempatnya kebersihan. Terus lanjut, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kita lihat jawabannya. Oke, beri silakan Dinas. Oke, bahwa menggunakan helm saat mengendari motor itu adalah salah satu bentuk keyakinan
nilai kebajikan yaitu keselamatan. Jadi ketika kita menekankan suatu keyakinan kepada anak didik kita atau melakukan suatu peraturan terhadap didik kita, paling tidak kalau mereka sadar akan nilai kebajikan itu untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk dirinya sendiri, berarti akan bisa dilaksanakan. Kalau kita cuma pandangan semacam ini, menggunakan helm saat mengendarai motor, ya, berarti mereka orientasinya tidak tahu, tidak mempunyai keyakinan tersebut bahwa mereka menggunakan helm saat mengendarai motor adalah demi keselamatan. Nah, kalau dia mempunyai yakin terhadap keyakinan tersebut bahwa mengendarai motor karena untuk keselamatan, maka dia tidak perlu untuk disuruh orang lain untuk melakukan helm karena itu sudah berdasar pada keyakinannya, gitu Bapak Ibu. Terus membuang sampah pada tempatnya, kita tidak perlu menyuruh anak kita untuk membuang sampah pada tempatnya karena mereka sudah tahu, mereka meyakini bahwa membuang sampah pada tempatnya itu merupakan suatu nilai kebersihan di dalam hidup. Jadi tidak perlu ada aturan semacam itu. Dilarang menggunakan kata-kata kasar Bapak Ibu. Nah, ini juga sama. Kalau mereka sudah mempunyai keyakinan atau keyakinan di dalam dirinya bahwa menghargai seseorang itu merupakan suatu hal yang baik, berarti tidak perlu kita menyuruh anak kita untuk menghargai satu sama lain karena mereka sudah tahu biasanya bahwa nilai kebajikan dari melakukan sesuatu adalah dari diri dia sendiri. Oke, lanjut Bu. Oke, ya. Nah, di sini Bapak Ibu di sini sudah pernah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Bu Eni, silakan Bu Eni. Sebagai guru motor sudah membuat kesepakatan kelas. Kaitannya yang pertama yaitu datang atau pada saat pembelajaran harus datang tepat waktu seperti itu. Kalau misalnya terlambat itu biasanya ada toleransinya 10 menit seperti itu. Yang kedua yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian ini apa kaitannya pembelajaran yaitu kalau kata-kata yang tidak boleh nih Pak, nggak boleh, berarti harus semangat untuk belajar dalam artian dari rasa ngantuk seperti itu. Luar biasa, terima kasih Bu Eni. Ya. Baik Bapak Ibu, ketika kita membuat suatu keyakinan kelas itu diharapkan untuk bisa membuat kata-kata yang positif. Jangan istilahnya kita mengawali kata dengan kata negatif atau negasi, ya. Jangan membuang sampah, jangan bermakeup berlebihan. Semacam itu sebenarnya pada dasarnya kita mendidik anak untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, ketika kita mengupayakan gini, jangan membuka website. Nah, berarti anak-anak akan merasa penasaran untuk membuka website tersebut. Tapi lebih bijaknya ketika kita membuat sebuah keyakinan jelas, harus kita buat dengan kata-kata yang positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita mungkin lebih mengalihkan kemana Bapak Ibu? Coba contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, semacam itu Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, usahakan untuk bisa meminimalisir, kalau tidak dihilangkan kata-kata yang negatif. Jadi Bapak Ibu, kita mewujudkan untuk mempunyai mindset untuk yang positif terhadap anak didik kita. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari langkah ini yang pertama mana Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan dalam membuat sebuah keyakinan kelas? Lanjut Bu ini. Oke. Nah, yang pertama, kita harus berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kita berdiskusi dulu terhadap anak didik kita terkait mengenai keyakinan kelas yang akan kita buat. Yang kedua, kita mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya Bapak Ibu, kita ubah hal itu, mindset hal itu yang mungkin sekiranya negatif, kita alihkan untuk melakukan sesuatu yang perspektifnya positif. Yang ketiga, menyampaikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas tadi. Contohnya ya, menggunakan helm saat berkendara. Nah itu kan nilai kebajikannya adalah untuk keselamatan. Macam itu. Kita perlu menggali hal tersebut. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus selanjutnya kita bisa melakukan berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas tersebut, dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin
ada yang perlu direvisi dan lain sebagainya. Macam itu Bapak Ibu. Lanjut begini. Oke. Nah, di sini nanti kira-kira waktunya coba atau tidak Ibu ini? Oke, masih ya, mungkin sebentar saja. Oke, kita akan belajar terkait mengenai praktek membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan dipandu seolah-olah nanti Bapak Ibu di sini ada sebagai guru dan ada yang sebagai murid Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti untuk gurunya ini Bu Elis ini yang memandu jadi guru membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Elis bisa ke sini. Oke. Yang lainnya sebagai murid. Oke, silakan. Nanti ya untuk Bapak Ibu yang sebagai murid. Nah, oke Bapak Ibu sebagai murid nanti bisa menuliskan keyakinannya di sini Bapak Ibu. Di kertas post-it ya, nanti saya bagikan. Silakan Bu Elis, waktu dari depan kami silakan. Ya, terima kasih Pak Sulis. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini kita ya seharian. Sekarang saya sebagai guru dan semuanya sebagai siswa, ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kurang semangat, ya. Kurang semangat ini. Coba saya ulangi. Semangat pagi. Oke, bisa didalamin. Kita berjumpa lagi, ya. Kelas 10-5, benar ya? Bagaimana materinya hari ini? Jadi ada yang izin tidak masuk? Masuk ya? Ya, sebelum kita masuk dalam kegiatan layanan BK pada hari ini, untuk ketua kelasnya Pak Muto, Mas Muto, coba dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa melakukan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Seperti yang sudah kita sepakati bersama minggu lalu, untuk kelas 10-5 ini kebetulan lewatnya saya ya. Saya ya. Masih ingat nama saya? Siapa? Coba. Oke, betul sekali. Oke. Kemarin kita sudah sepakat untuk hari ini kita melakukan kegiatan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi tentang keyakinan kelas, tentunya kalian sudah tahu yang namanya pengaturan. Oke, sudah ya? Nah, pengaturan itu apa sih? Coba saya mau tanya ke Bu Ana. Pengaturan itu apa, Bu? Peraturan dari sesuatu yang harus ditaati dan dipatuhi dalam suatu mungkin kelas ataupun lingkungan di luar kelas atau sekolah. Terima kasih. Oke, tadi Mbak Ana bilang bahwa peraturan itu adalah segala sesuatu yang harus disepakati. Berarti intinya kita harus disiplin. Betul ya? Oke, langsung saja mengingat waktu. Ini kan saya kelas 10-5 dan kemungkinan nanti di kelas 11-nya kalian itu akan diajak. Karena nanti akan disesuaikan dengan paket kelas pilihan studi lanjut kalian. Jadi saya harapkan untuk kelas 10-5 ini kalian mempunyai harapan atau tujuan. Kira-kira nanti dalam setahun ini kelas kita itu mau dibawa kemana? Harapan kalian untuk kelas kita itu apa? Jadi saya minta kalau untuk mengisi di post-it, satu-satu ya, tujuan atau harapan kalian di kelas 10-5 atau harapan kalian sendiri di SMA 1
Punya peringkat 1, berapa peringkat 1? Terus bagaimana? Yang pesannya. Sudah Bu, sudah. Silakan. Silakan dialihkan. Silakan bisa ditempel di keyakinan masing-masing. Oke, ayo. Ayo cepat, sudah cepat. Jawab cepat pancet. Nggak usah. Oke, langsung saja ya sambil menunggu temannya yang tinggal menanya ke depan. Ini saya bacakan satu-satu. Nah ini ada yang lolos masuk perguruan tinggi, ada yang kayak lanjut menjadi siswa berprestasi dan disiplin tinggi. Kayaknya kok cuma ngomong banget gitu. Naik kelas. Harapannya semua harus naik kelas. Bisa lanjut ke perguruan tinggi ya. Terus lanjut kelas yang nyaman, komunikatif dan kondusif. Saya ingin bisa mendapat nilai pangkalan 3 besar. Saya ingin bisa belajar apapun. Lanjut, saling menghargai untuk menjaga solidaritas. Oke, ini tadi sempat direview ya. Kira-kira ini kalau kita buat jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu seperti apa? Ini tadi ya. Nah, berprestasi disiplin tinggi. Oke, mungkin bisa didiskusikan dengan teman sebelumnya. Nah ini sebelum 4 kelompok, berarti 4 kelompok. Oke, coba kalian buat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif, ya. Namanya kalimat positif berarti tidak ada kata tidak boleh, jangan. Berarti tidak boleh adanya kalimat larangan. Oke. Ayo, jadi kelihatan mas yang tadi kalian buat, coba didiskusikan. Sudah Bu. Sudah. Oke. Contohnya. Oke, sudah siap langsung ditanya ke depan. Ayo Nana. Ayo, ini jadi kelompoknya Mbak Gais. Nah, mengerjakan tugas tepat waktu luar biasa. Ayo maju, Mbak Agnes. Ya Bu, Bu Agnes apa? Bu Agnes. Silakan disiplin dan tanggung jawab. Biasa datang tepat waktu, berarti nggak boleh terlambat. Ini tampak seperti ini rajin belajar, tertib. Berarti ini bisa terlihat ya, tampak seperti. Dan kira-kira, oh iya, ini yang terakhir ini. Belajar setiap hari, berarti tampak ya, apa kayak lakukan setiap hari, tepat
berbicara sopan berarti bisa diamati. Nah sekarang coba kalian tuliskan kembali kira-kira kegiatan atau perilaku apa yang tidak tampak seperti, yang tidak bisa dilihat. Iya. Contohnya, tidak mendengarkan guru. Contohnya, itu kan kadang terlihat, kadang tidak. Contohnya, tidak mendengarkan guru. Misalnya ada siswa yang pakai headset, kan guru nggak tahu. Kalau membolos itu kan terlihat ya, kelihatan. Kira-kira hal apa, perilaku apa yang biasanya kalian lakukan yang itu tidak tampak? Tidak tampak. Mungkin yang sudah selesai? Ya boleh. Lagi tidak tampak seperti munafik, tidak jujur. Kan kita nggak tahu, nggak bisa menilai ya ini jujur apa enggak perkataannya. Bohong, ngelamun, sudah banyak masalah, berat. Ini tidak fokus dalam pelajaran. Ini bisa tuh. Namun tidak fokus menyontek. Nah, berarti kan menyontek kalau nggak ketawa dulu dari jadinya tidak tampak ya. Oke, ini ternyata kalian sekali semuanya. Oke, lanjut di aktivitas ketiga. Tadi sudah membuat keyakinan kelas, ini keyakinan sama tidak tambah seperti ini. Lanjut tulis yang Anda sudah lihat dan lakukan. Nah, dari kesepakatan kelas tadi yang sudah kalian tulis, kira-kira ini yang terlihat itu apa, perilaku apa yang terlihat, perilaku apa yang tidak terlihat, terus terdengar, terus perilaku tindakan apa yang harus kalian lakukan. Yang terlihat yang harus kalian segera lakukan mungkin saat ini, hal yang harus kalian sudah stop saat ini. Merokok mungkin, masuk. Terus gini saja, yang terlihat ini kelompok sini, yang terdengar terus kelompok sana berperilaku. Kitanya gimana? Oke, langsung. Oke, boleh dicatat. Membalas dari terlihat. Melayani teman lawan jenis mana? Terlihat lagi ya. Mengerjakan PR tepat waktu. Laksana masih sekali nih. Tidak izin jalan meminjam. Nah, ini berarti mengambil ya. Terdengar. Oh ya, ini berkata sopan santun. Mengerjakan PR lupa, mengerjakan PR berarti bisa terlihat ya. Ini apa ya? Berperilaku ramah ya. Ini sudah kita sepakati bersama, kita sudah melakukan kegiatan keyakinan kelas. Terus, oke. Jadi kegiatan lain GK hari ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Dari kesempatan kelas tadi bahwa kalian berarti saya yakin bahwa
kami yakin bahwa kami akan berperilaku contoh sopan santun, saling menghargai. Itu kan kesepakatan kelas kita hari ini kan? Nah, itu nantinya diharapkan akan kalian taati dan kalian laksanakan di kelas 10.5. Dan saya harapkan bisa menjadi keyakinan bagi diri kalian sendiri dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian sampaikan? Coba Mbak Jais. Jadi kegiatan hari ini keyakinan kelas hari ini itu menurut saya bahwa kita harus yakin bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa harus mencontek, bisa melatih kemandirian serta kebersihan kelas. Jadi bisa anak untuk melaksanakan keyakinan kelas? Bisa. Oke, sudah. Waktunya kayaknya sudah beli ya. Ya, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu wujud dari pembentukan sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan hal tersebut di kelas Bapak Ibu. Ini semacam itu. Jadi keyakinan kelas itu muncul dari kesepakatan bersama antara seorang siswa atau murid dan guru. Jadi nanti untuk lanjutkan istilahnya ke depannya akan lebih bisa terfokus bahwa tujuannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Ini semacam itu Bapak Ibu. Lanjut. Oke, kebutuhan dasar manusia, lanjut dulu. Oke, nah di sini sebagai seorang manusia, kira-kira kebutuhan dasar kita apa Bapak Ibu? Nah, terus apa? Terima kasih, kasih sayang, kebebasan. Oke, nah kita ingin jawabannya. Coba bunyi next. Oke, bahwa sebagai bahwa kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Kesenangan merupakan kaitannya dengan kebutuhan untuk merasa senang. Cinta kasih merupakan kebutuhan untuk diterima dan memberi dan berterima kasih sayang dan berkoneksi. Kebebasan merupakan kebutuhan akan pilihan kita, ya, kemandirian kita dan otonomi kita di dalam kehidupan kita. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang kita akui. Bertahan hidup merupakan kebutuhan fisiologis atau merupakan kebutuhan dasar Bapak Ibu dalam hidup kita. Jadi pada dasarnya dari hal ini kita sebagai seorang manusia harus memiliki keinginan untuk mencapai sebuah kebutuhan dasar dalam hidup kita. Yang adalah ini 5 kebutuhan dasar kita. Lanjut ke ini. Ya. Posisi kontrol restitusi. Ya. Sebagai seorang guru, paling tidak kita bisa memposisikan diri kita dalam mewujudkan untuk mengentaskan setiap persoalan atau permasalahan tertentu. Pada dasarnya setiap guru itu bisa menjadi BK buat muridnya. Jadi tidak hanya guru BK saja. Ketika Bapak Ibu mengalami suatu permasalahan dengan murid Bapak Ibu, tidak harus selalu lari ke BK. Pada dasarnya Bapak Ibu itu bisa bersikap atau berorientasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Lanjut begini. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru di sini ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau atau guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu kalau sebagai guru dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai temankah? Atau sebagai penghukumkah? Atau sebagai manajer? Pak Muto mungkin. Atau sebagai penghukum atau sebagai manajer atau sebagai pemantau saja.
atau sebagai pembahasa filsafat? Kalau menurut saya mungkin lebih cocok ke sebagai guru sebagai Kalau begini, Saya tidak sama dengan Bapak Guru sebagai teman saja. luar biasa. Ini Bapak Ibu. Berarti kita bisa memposisikan diri kita Bapak Ibu terhadap murid kita. Kita kalau semua ini, kadang kita itu hanya sebagai penghukum saja tanpa mengetahui alasan atau permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita. Maka kadang kita itu harus bisa menempatkan diri kita sebagai manajer Bapak Ibu. Kalau bisa kita sebagai manajer. Jadi kita bisa mencari tahu terkait mengenai apa yang dirasakan oleh anak didik kita sehingga melakukan suatu pelanggaran peraturan di sekolah itu. Oke, Bapak Ibu lanjut begini. Oke. Ini untuk tabelnya Bapak Ibu, next saja dulu. Oke. Next. Oke, tabelnya oke. Lanjut untuk penerapan segitiga restitusi. Tadi apa yang saya sampaikan, bahwa yang namanya restitusi Bapak Ibu merupakan suatu proses Bapak Ibu, suatu proses untuk mengubah perilaku murid kita yang mengalami suatu permasalahan untuk bisa kembali pada posisinya, ya, dan yang bersangkutan bisa kembali untuk menjadi perilaku yang lebih baik lagi Bapak Ibu, ya. Untuk tahapan dalam segitiga restitusi, silahkan dilanjut dulu. Ada yang namanya menstabilkan identitas, ada validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Maka dari itu tadi saya menekankan, pada dasarnya setiap guru itu bisa menjadi BK untuk anak didiknya. Kita bisa melakukan tindakan tepat ini Bapak Ibu ketika mengalami suatu permasalahan dengan anak didik kita, yakni bisa melakukan penstabilan identitas, bisa melakukan validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Next, ini lanjut aja. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh yang saya lakukan ketika melakukan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Silakan untuk cari posisi yang paling di sini Bapak Ibu dalam tahap menstabilkan identitas, kita bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu ataupun sebagai teman Bapak Ibu. Ketika kita bisa menyampaikan itu, otomatis siswa bersangkutan tidak akan merasa tersalahkan atau terhakimi. dia perlu pada tempat sulit, ya. Ketika kita bisa mendapatkan anak tersebut, maka anak tersebut akan bisa menyampaikan dengan apa yang permasalahannya. Kita gali terlebih dahulu di sini Bapak Ibu. Pada dasarnya setiap manusia itu salah Bapak Ibu. Kita sadarkan anak didik kita bahwa pada dasarnya setiap manusia itu salah, pasti pernah melakukan sebuah kesalahan Bapak Ibu. Itu merupakan tahap untuk menstabilkan identitas. tapi di sini Pak Sulis bukan untuk mencari-cari kesalahan kamu, ya. Tapi Pak Sulis di sini untuk menyelesaikan persoalan yang kamu lakukan. Ya, setuju? Kalau boleh tahu, kamu kok bisa mengetek itu alasannya? Kemarin saya belum belajar Pak. Tidak belajar. Jadinya kamu menyontek ketika ulangan. Mereka itu Ya. di kelas itu biasanya kan dibentuk aturan kata-kata atau istilahnya keyakinan. Kira-kira di kelas kamu ada keyakinan kelas ya? Ada yang sudah dibentuk apa itu teman-teman? Kejujuran dalam bertindak itu ya, jujur dalam bertindak. Yang pertama menstabilkan identitas, tahap mengidentifikasi permasalahan siswa. Kita identifikasi, cari tahu penyebabnya permasalahannya apa. Setelah itu kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita buat Bapak Ibu. Ketika di kelas, keyakinannya apa, sehingga mereka bisa sadar akan kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Bukan karena kita menyelesaikan persoalan siswa tersebut, akan tapi lebih pada siswa menyelesaikan persoalannya sendiri. Bersama lagi, saya belajar lebih giat.
sehingga tidak menyontek lagi. Berdoa perlu ketika sebelum ulama perlu. Oke, jadi ada dua solusi ya. Kamu harus belajar lebih giat lagi dan sebelum ulama berdoa terlebih dahulu supaya bisa dimudahkan dan dilancarkan ketika ulama. Betul demikian? Oke. Nah, Mas Harga ini kan sudah kelas 12, betul begitu? Sebentar lagi mau ujian. Nah, rencana besok Mas Harga mau melanjutkan kemana kira-kira? Ke UNES. Ke UNES, ambil jurusan Pendidikan Inggris. oh, jadi ambil pendidikan bahasa Inggris ya. Apalagi besok rencana Mas Harga mau jadi seorang guru. Ya, guru itu harus bisa dikumpul dan dikumpul macam itu. Ya. Bapak berpesan kepada Mas Harga untuk bisa memperbaiki diri, ya, bahwa kejujuran itu suatu hal yang utama, ya, semacam itu. Ya, Mas Harga sudah tahu solusi apa yang harus Mas Harga lakukan. Kira-kira Mas Harga mau melakukan hal tersebut mulai dari kapan? Mulai saat ini. Mulai saat ini dari sekarang. Baik, kalau begitu saya akan apa istilahnya mendapat Mas Harga untuk tidak lagi menyontek atau tidak jujur ketika ulama. Oke, macam itu. Dan cara apa? Ya istilahnya nanti Pak Sulis bisa memantau lewat dari teman-teman dan lain sebagainya untuk mengantisipasi apakah Mas Harga masih melakukan itu. Dan saya acungi jempol kepada Mas Harga karena ketika kita melakukan suatu konseling, itu siswa bisa support system, motivasi. setuju Mas Harga? Apa yang dilakukan itu bukan sekedar kesalahan, tapi hal itu merupakan suatu upaya atau tindakan untuk memperbaiki kesalahannya sehingga itu bisa kembali lagi pada kelompok atau komunitasnya dengan posisi yang lebih baik. Ini contohnya Pak baik. Next. Oke. Karena waktunya mungkin tidak cukup untuk kita berpraktek sedikit restitusi, saya lanjut dulu. Oke, sudah. Ini lanjut. Baik. Maka dari itu tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja Bapak Ibu. Tentang keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, terus apa lagi disiplin positif, terus apa lagi segitiga restitusi, nilai-nilai kebajikan. Dari ke-6 elemen tersebut, saya berharap ini bisa berimbas ke Bapak Ibu ketika mewujudkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Saya berharap nanti ke depannya hal ini bisa menjadikan apa istilahnya Bapak Ibu motivasi atau dorongan Bapak Ibu untuk memperbaiki segala sesuatu yang nanti kedepannya untuk kebaikan peserta didik kita. Lanjut dulu. Karena tadi saya mengawali dengan berpantun, maka saya tutup juga dengan pantun. Buah duku, buah rambutan. Belinya di pasar Kota Rembang. Saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto-foto dulu Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruangan ini deh. Oke. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu. Oke. Demikian video ini, semoga dapat menginspirasi, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.